Kami hanya menyampaikan surat pernyataan kepada Komando G30S. Satu kalimat, tapi dari sinilah sejarah mulai bergulir ke arah yang tak bisa dihentikan. Bukan dari markas militer, bukan dari ruang rapat jenderal, tapi dari mulut seorang perwira menengah, Rudito Kusnadi Herukusumo, yang bersaksi di hadapan mahkamah militer. Ia mengaku tidak mengenal Untung, tokoh utama gerakan 30 September. Ia juga tak pernah melihat sendiri bukti keberadaan Dewan Jenderal. Tapi dengan yakin, ia menandatangani surat dukungan pada gerakan yang kemudian dituduh sebagai pengkhianatan terbesar terhadap negara. Pertanyaannya, kenapa Rudito percaya? Kenapa ia bertindak? Dan siapa sebenarnya yang menggerakkan siapa? Kesaksian ini membuka celah penting. Bagaimana rumor, informasi setengah matang, dan semangat politik bisa mengaburkan nalar seorang perwira? Bagaimana orang-orang biasa bisa terseret ke dalam drama berdarah sejarah Indonesia tanpa benar-benar tahu apa yang mereka hadapi? Kalau kamu ingin tahu siapa saja yang ikut bermain dalam kabut G30S dan bagaimana propaganda bisa menggerakkan jutaan orang tanpa bukti, jangan lewatkan video ini. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena sejarah bukan hanya milik pemenang, tapi milik mereka yang mau berpikir. Di ruang sidang, Rudito menjelaskan, ia dan organisasinya menandatangani surat pernyataan pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, segera setelah mendengar kabar bahwa Dewan Revolusi telah dibentuk dan gerakan 30 September telah bergerak. Isi surat itu jelas, menuntut pembubaran Dewan Jenderal, menyatakan dukungan penuh kepada Dewan Revolusi, menyatakan setia kepada pemimpin besar revolusi, Bung Karno. Ia berdalih, keputusan itu diambil demi mempertahankan revolusi dan NKRI. Tapi ketika ditanya lebih dalam, semua alasannya goyah. Dari mana ia tahu ada Dewan Jenderal? Jawabannya, dari informasi lisan yang disampaikan seorang staf bernama Muhammad Amir Ahsan. Dikatakan, Amir mendapat informasi dari orang lain yang kabarnya dapat bocoran dari Kejaksaan Agung, Kontrar, bahkan dari Bung Karno sendiri. Tapi ketika hakim bertanya, apakah Anda sendiri pernah memverifikasi? Rudito menjawab, tidak. Bahkan tap rekaman yang disebut-sebut berisi susunan kabinet versi Dewan Jenderal yang katanya akan menggulingkan Bung Karno juga tak pernah didengar langsung olehnya. Berikut adalah transkrip lengkap kesaksian Rudito Kusnadi Herukusumo dalam kedudukannya sebagai saksi dalam persidangan Leko Untung. Rudito Kusnadi Herukusumo, umur 40 tahun, tempat lahir di Surakarta, pekerjaan terakhir perwira menengah SWAT 6, tempat tinggal Jalan Jati Petamburan nomor 19 Jakarta, beragama Buddha. Saksi menerangkan bahwa dia belum mengenal pada terdakwa sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan, bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa secara turunan atau perkawinan, dan bahwa dia tidak ada perhubungan majikan buruh terhadap terdakwa. Sesudah itu saksi bersumpah secara aturan agamanya akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Kemudian mahkamah, dengan dimulai terlebih dahulu oleh ketua, mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang disebut di bawah ini, yang dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di belakang masing-masing pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dimulai oleh ketua kepada saksi. Peranan apakah yang ada pada saudara saksi dalam rangka gerakan 30 September? Di dalam rangka G30S, kami hanya telah menyampaikan surat pernyataan kepada Komando G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Surat itu mengandung suara pokok-pokok bahwa supaya Dewan Jenderal dibubarkan. Selaku apa saudara mengajukan pernyataan itu? Selaku Ketua Umum Sentral Komando Pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Dewan Jenderal Supaja dibubarkan, dan anggota-anggota Dewan Jenderal yang berbuat sewenang-wenang supaya dihukum seberat-beratnya. Kecuali itu kami menyatakan pula mendukung Dewan Revolusi dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Persoalan kebenaran itu, dan pernyataan terhadap G30S dan Dewan Revolusi ini atas dasar kesetiaan kami pada pemimpin besar revolusi Bung Karno, berarti kita tidak mengkhianati PBR Bung Karno. Pengabdian untuk kepentingan tanah air Indonesia, negara Indonesia, bangsa Indonesia, dan terutama revolusi Indonesia. Surat dukungan itulah kepada G30S yang kami tanda tangani pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 8. Jadi sampai di situ kami mengetahui hubungan kami dengan Letnan Kolonel Untung, yaitu persoalan surat pendukung. Siapa yang menyampaikan surat itu kepada Komando G30S? Pada waktu itu, setelah pergi dari rumah saya yaitu saudara Muhammad Amir Ahsan. Disampaikan kepada siapa surat pernyataan pendukung itu?
Pernyataan pendukung itu disampaikan kepada Komandan G30S, Ketua Dewan Revolusi Indonesia. Apakah saudara tahu benar bahwa Dewan Jenderal itu ada? Persoalan Dewan Jenderal sudah kita dengar dari saudara Muhammad Amir Ahsan, kira-kira tanggal 11 September sampai kira-kira 16 September. Jadi saudara tidak mengetahui sendiri bahwa Dewan Jenderal itu ada? Saya tidak mengetahui sendiri, tapi kebiasaan pengalaman, bahwa sewaktu kami mendapat tugas di istana mengikuti PJM Presiden, pengalaman-pengalaman dan info itulah yang saya gunakan bahan-bahan untuk mengadakan penelaahan dan untuk mengadakan pertimbangan-pertimbangan, sehingga kita tidak akan bertindak ceroboh. Apa sudah dicek tentang adanya Dewan Jenderal yang akan COP itu? Dalam checking saya tidak memerlukan hal itu, karena menurut keterangan saudara Muhammad Amir Ahsan, bahwa persoalan ini sudah tercium di tangan PIM Presiden PBR Bung Karno, Kotra dan Departemen Kejaksaan Agung. Bukankah saudara wajib mengecek info-info tadi itu? Tidak, karena persoalan itu sudah sampai kepada 3 instansi. Tahu sendirikah saudara kalau memang benar telah sampai pada ketiga instansi tersebut? Semua adalah laporan dan keterangan dari saudara Muhammad Amir Ahsan. Oleh karena itu info, maka harus dicek kebenarannya. Saudara seorang perwira menengah waktu itu, semestinya bisa mengadakan pencekan tentang benar atau tidaknya, dan atasan saudara pada waktu itu asisten 6 bukan? Ya, tapi hanya administratif saja pada SWAT 6. Baik, saudara selaku Ketua Umum Sentral Comando itu apa telah ada pencegahannya? Apa saudara pernah lapor kepada atasan, yaitu kepada Jenderal Sudjono, bahwa saudara menjadi Ketua Umum Sentral Comando? Pernah kami melaporkan kepada wakil daripada Jenderal Sudjono, yaitu Kolonel Drs Sugardi, dan kita melampirkan anggaran dasar dan jumlah anggarannya, terutama naskah program PRI dan mengenai berdirinya pada tanggal 27 Desember tahun 1963. Saudara Amir itu siapa? Anggota daripada staf komisaris politik Sentral Comando. Jadi anggota saudara sendiri. Ya. Bukankah termasuk salah satu ormas daripada golongan Nasakom yang ada pada waktu itu? Tidak. Jadi berdiri sendiri. Ya. Atas kesempatan yang diberikan oleh ketua, maka auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Auditor kepada saksi. Mengenai surat pernyataan itu disampaikan keselamatannya oleh siapa? Surat itu dibawa oleh saudara Amir akan disampaikan kepada alamat yang sudah ditulis itu, jadi kepada Letnan Kolonel Untung sebagai Denko Gerakan 30 September. Tempatnya di mana? Waktu itu saya tidak mengetahui, tetapi sudah dibawa oleh saudara Amir. Siapakah yang membuat konsep dari surat pernyataan pendukungan tersebut? Yang membuat konsep adalah saudara Muhammad Amir Ahsan, karena saudara Muhammad Amir Ahsan adalah anggota komisaris politik CDPRI bidang organisasi. Jadi saudara hanya menandatangani saja? Setelah kami baca dan kami pelajari sebentar, lalu saya tanda tangani, dan semua itu lalu dibawa oleh saudara Amir, baik tembusannya yang ke FN maupun kepada PJM Presiden sebagai laporan. Jadi saudara tidak tahu apakah surat-surat itu datang kepada alamat-alamat itu? Saya tidak tahu. Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh ketua, maka pembela mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pembela kepada saksi. Apakah saudara kenal Kolonel Suparjo? Dengan Kolonel Suparjo saya kenal. Apakah Kolonel Suparjo anggota dari Dewan Jenderal? Menurut pendengaran yang kami terima, Kolonel Suparjo adalah pelaksana daripada Dewan Jenderal. Kolonel Suparjo pelaksana dari Dewan Jenderal? Ya. Apakah Brigjen Suparjo anggota dari Dewan Revolusi? Ya. Apakah juga anggota Dewan Jenderal? Ya. Paduka Tuan Ketua Sidang, apakah saja boleh minta keterangan khusus tentang ini dari terdakwa? Boleh? Pembela kepada terdakwa. Yang menjadi anggota Dewan Revolusi itu siapa? Wakil saya adalah Brigjen Suparjo. Kami ingin tahu, siapa-siapa saja yang memiliki dokumen-dokumen dari Dewan Jenderal itu? Yang kami dengar dari hasil penyelidikan dokumen-dokumen itu sebagian besar ada pada Brigjen Suparjo. Apakah PJM Presiden juga memiliki? Berdasarkan laporan saudara Muhammad Amir Ahsan, bukti-bukti telah di tangan beliau. Bagaimana dengan Kejaksaan Agung? Kejaksaan Agung juga memiliki, begitu pula Kotra. Siapa lagi? Berdasarkan laporan dari saudara Muhammad Amir Ahsan antara tanggal 11 sampai 16 bulan September, instansi-instansi itulah yang telah menerima. Apakah saudara mengetahui isinya macam-macam bukti itu? Isi bukti kami tidak mengetahui. Tapi pada tanggal 26 September di ruangan depan PB Front Nasional,
Kami telah mendengar cerita dari 4 orang, yang 2 orang dari Partai NU dan 2 orang lainnya dari Partai IPKI, bahwa pada tanggal 22 September 1965 telah diadakan rapat Dewan Jenderal di AHM. Saya kenal 4 orang itu sewaktu bersama-sama latihan kader Nasakom. Yang dari NU itu Saudara Mulis Bratantara dan Saudara Nawawi Nasution, dan yang dari IPKI Saudara Sumantri Singamanggala dan Saudara Agus Herman Simatupang. Kemudian mereka mengajak saya dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum CCPRI, supaya bisa membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal itu. Keempat orang itu adalah penggabung langsung dari orang-orangnya Jenderal Parman, Jenderal Harjono MT dan Jenderal Sutoyo. Jadi saudara tidak mengetahui isi dari bukti-bukti itu sendiri? Tidak. Isi dari bukti-bukti itu saja mendapat laporan dari keempat orang itu mengenai rencana Dewan Jenderal itu ialah dari Saudara Mulis Bratantara, Saudara Nawawi Nasution dari NU, Saudara Sumantri Singamanggala dan Saudara Agus Herman Simatupang dari IPKI. Hanya pada tanggal 25 September di ruangan depan PBFN, keempat orang-orang itu mengatakan bahwa sejak habis rapat Panglima di Senayan dia telah terdengar terus dan disusun adanya Dewan Jenderal. Kemudian di dalam Dewan Jenderal itu ada Dewan Pleno yang terdiri dari 40 orang. Di antaranya 40 orang itu, 25 orang yang aktif dan selanjutnya pasif. Pengertian daripada aktif itu menurut kawan tadi, bahwa aktif yang sudah ditaruh di departemen-departemen dan di lain-lain instansi-instansi. Dan selain adanya Dewan Pleno, Dewan Jenderal yang terdiri dari 40 orang itu ada peranan penting dari 7 orang, dan 7 orang itu disebut-sebut namanya. 1. Jenderal A.H. Nasution. 2. Almarhum Letnan Jenderal Ayani. 3. Almarhum Major Jenderal Suprapto. 4. Almarhum Major Jenderal S. Parman. 5. Almarhum Major Jenderal Harjono MT. 6. Almarhum Brigjen Sutojo. 7. Brigadier Sukendro. Tentang rencana yang akan diperbuat Dewan Jenderal itu apa? Tentang rencana yang akan diperbuat oleh Dewan Jenderal menurut keterangan 4 orang yang mengajak saya, supaya ormas kita itu mendukung. Pertama-tama sebelum rencanaku terhadap PBR revolusi itu, maka rencana selanjutnya PBR baik sebagai Presiden RI seumur hidup, maupun sebagai penyambung lidah rakyat itu akan digunakan semacam kejadian-kejadian di luar negeri. Jelaskan keterangan saudara. Pertama, kalau toh bisa maka akan digunakan caranya seperti matinya Silmanri, Presiden Republik Korea Selatan, dan kalau itu tidak berhasil akan dibuat seperti hilangnya Presiden Bao Dai dari Vietnam Selatan. Kalau toh itu masih tidak bisa akan dibembelakan. Itu keterangan dari 4 teman kader Nasakom yang mengajak saya supaya kami bisa mengikuti gerakan itu. Karena pengalaman-pengalaman mereka sejak selama mengikuti PJM Presiden sejak proklamasi, maka saya tidak dapat mengikuti ajaran mereka. Dan PJM Presiden PBR betul-betul telah mempunyai wajah cakraningrat yang bisa menghadapi segala kemungkinan. Kejadian-kejadian yang pernah kami alami selama mengikuti beliau, peristiwa Cikini, peristiwa Idul Adha, dan peristiwa lain-lainnya terutama peristiwa 17 Oktober 1952, merupakan guru besar bagi kami sehingga kami tidak terlalu ceroboh mengenai apa yang harus kita laksanakan. Apakah Dewan Jenderal mempunyai hubungan dengan luar negeri? Berdasarkan keterangan-keterangan dari orang-orang tiga jenderal tersebut, yaitu yang 2 dari Partai NU dan 2 dari IPKI yang saya sebut di atas tadi, maka mengenai hubungan dengan luar negeri ini juga diadakan forespel di dalam negeri. Forespel adalah kenyataan yang tak bisa dibantah, yaitu pembubaran Ikatan Perwira Indonesia, pembubaran Ikatan Bintara dan Barisan Republik Indonesia, pembubaran Persit dan diganti dengan Kartika Chandra Kirana. Dengan pembubaran-pembubaran ini sudah berarti telah melanggar jiwa PBR Bung Karno, yaitu demokrasi terpimpin. Hubungan luar negeri itu yang kami dengar dan kami dapat selalu melalui Kolonel Suparjo, yang waktu itu menjadi Sekretaris Umum Kontrar. Kolonel Suparjo? Ya, Suparjo yang kami maksudkan tadi yang sekarang ini menjadi Sekretaris Umum Kontrar, sebelum saya ditahan. Informasi dari saudara Suparjo itu bagaimana? Kolonel Suparjo tidak pernah dengan saya terus terang, karena Kolonel Suparjo itu memandang saya sebagai orang tukang ugal-ugalan, orang yang beringasan, jadi tidak mau memberikan apa yang sebenarnya, karena sudah mengetahui watak dan tabiat saya itu terlalu keras. Jadi beliau pun secara teman saja, tapi tidak memberikan sesuatu informasi. Laporan-laporan yang kami ketahui dari anggota-anggota kita ialah bahwa mengenai hubungan-hubungan dengan luar negeri, pelaksananya adalah Kolonel Suparjo dengan dibantu oleh Kolonel Dr. Soehardi, yang sekarang juga di Kontrar. Soal-soal apakah lainnya yang saudara ketahui tentang Dewan Jenderal itu? Yang kami ketahui forespel daripada Dewan Jenderal itu, dengan terbentuknya Soksi, yang mana almarhum Menpanga Jenderal Ayani duduk sebagai pelindung. Juga sebagai pelindung HMI yang sebenarnya menurut penyelidikan kita, HMI itu tidak menunjukkan himpunan mahasiswa Islam, tapi hakikat hidupnya merupakan sesuatu himpunan mata-mata imperialis.
Apakah saudara anggota dari PKI? Simpatiser? Bukan, tidak. Paduka Tuan Ketua? Cukup. Ketua kepada terdakwa. Saudara tertuduh, bagaimana pendapat saudara tentang keterangan-keterangan saksi yang saudara sendiri telah mendengarnya? Saya akan mengajukan 2 pertanyaan kepada saksi. Ia dulu telah menceritakan kepada saya bahwa ada bukti-bukti mengenai rapat pada tanggal 22 September. Pertanyaan pertama, bagaimana itu? Kedua, apakah saksi mengetahui tentang susunan menteri-menteri dari Dewan Jenderal? Ketua kepada saksi, harap mengenai pertanyaan terdakwa ini saksi dapat memberikan penjelasannya. Kami mengetahui, di AHM pada tanggal 21 September 1965 ada rapat. Rapat apa itu? Dewan Jenderal yang sedang briefing. Dapat kami beritahukan dan jelaskan bahwa rapat itu adalah Kemenderes Kokoplat yang dipimpin oleh Jenderal Kusno Utomo, yang mana almarhum Jenderal Ahmad Yani memberikan briefingnya. Itu Kemenderes Kokoplat tentang pendidikan. Mengenai pertanyaan terdakwa yang kedua, apakah benar saudara mengetahui tentang adanya susunan menteri dari Dewan Jenderal? Benar? Mengetahui sendiri? Dari keterangan 4 orang itu, pas saya membaca dari catatan yang dibawa oleh saudara Simatupang. Catatan dia bukan? Belum bukti itu. Dia membawa, lalu saya disuruh membaca. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara selalu mendukung PJM Presiden, sedangkan dalam dekret nomor 1 dari Dewan Revolusi, nama PJM Presiden sama sekali tidak disebut-sebut memimpin kekuasaan negara RI. Saya belum membaca isi dekret itu. Saudara sudah mendukung, sedangkan nama beliau tidak ada. Pernahkah saudara mendengar isi dekret nomor 1? Mendengar adanya Dewan Revolusi. Pernahkah mendengar melalui radio misalnya bahwa disiarkan dekret nomor 1? Tidak. Saudara sudah mengajukan dukungan sedangkan tidak ada nama PJM Presiden Soekarno tercantum di situ. Berapa pendukung daripada Sentral Komando yang saudara pimpin itu? Pada waktu itu kami atas nama para anggota seluruh Indonesia, kurang lebih 3,5 juta. Kita mendirikan CCPRI pada tanggal 27 Desember 1963. Anggotanya itu memang jatah ada. Apakah kira-kira saja? Berdasarkan laporan dari Komisaris Politik dan Organisasi, dan sebagian besar dari daftar anggota dari formulir yang telah disita. Kami akan minta penegasan lagi. Kapankah saudara kenal pertama kali dengan terdakwa? Saya kenal pertama kali ketika bertemu di Blok N Rumah Tahanan Khusus. Kira-kira tanggal apa? Oktober, tanggal 20. Apa saudara kenal dengan keempat orang yang saudara tadi sebut sebelum tanggal 26 di FN? Saya kenal lebih intim lagi waktu bersama-sama masuk di dalam kader Nasakom. Jadi Juni, tanggal 1 Juni sampai selesainya kursus kila kader Nasakom. Dalam hubungan apa saudara kenal? Dalam mengadakan diskusi grup Nasakom. Pernahkah mereka minta dukungan saudara untuk lain hal? Pernah yang telah saya terangkan tadi. Sebelumnya, hanya minta dukungan di dalam pawai yang diadakan oleh PBFN. Auditor kepada ketua. Seterusnya ketua kami akan mohon izin untuk memperlihatkan dan membacakan yaitu antara lain hasil panitia odang dan juga bukti mengenai rapat yang dikatakan tadi rapat Dewan Jenderal, yang sebenarnya memang rapat Kemenderes Komandan-Komandan Pusat Pendidikan. Setelah ketua mengizinkan, maka auditor membacakan hasil panitia odang bahwa apa yang dikatakan Dewan Jenderal sebenarnya tidak ada. Selanjutnya kembali pertanyaan ketua kepada terdakwa. Saudara Untung, apakah saudara masih ingin mengajukan sesuatu kepada saksi? Satu pertanyaan lagi. Sesuai dengan keterangan Jenderal Parjo, dan juga saya masih ingat bahwa saksi ada mempunyai tip hasil rapat tanggal 21 September di AHM? Tadi sudah diterangkan auditor. Inilah hasil rapat. Ini pun hasil daripada rapat tanggal 21 September di AHM. Tapi untuk memuaskan saudara, saya tidak meneruskan pertanyaan itu. Ketua menyampaikan pertanyaan terdakwa kepada saksi. Apakah saksi mengetahui adanya tip? Sebagaimana dimaksud oleh terdakwa saudara Untung tentang rapat Dewan Jenderal? Tahu, dan sudah dilaporkan kepada PJM Presiden Soekarno. Apakah melihat sendiri? Ya, saya melihat sendiri. Di mana tipnya itu? Tip recorder dibawa oleh saudara Mulis, orangnya Jenderal almarhum S. Parman, yang isi hasil daripada rapat itu. Rapat apa dan di mana? Rapat Dewan Jenderal tanggal 21 September. Kami peringatkan untuk memperhatikan bahwa keterangan saksi itu harus hanya dari hasil penglihatannya sendiri, pengalamannya sendiri, atau dari pendengarannya sendiri.
Bagaimana sebenarnya mengenai tape recorder yang isinya adalah hasil daripada rapat yang dimaksudkan itu? Apakah saudara telah melihatnya sendiri ataukah mendengar? Coba tegaskanlah. Saya tadi sudah nyatakan melihat. Melihat apa? Pita tape recorder yang dibawa saudara Muhlis. Pita tape recorder. Dari mana? Dari hasil Dewan Jenderal. Hasilnya sudah dengar atau belum? Kalau sudah, apa bunyinya? Mendengar tentang susunan kabinet. Selanjutnya terdakwa mohon diizinkan ketua untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, yang kemudian oleh ketua diizinkan melakukan tanya jawab langsung dengan saksi tersebut, asalkan tidak mengenai persoalan-persoalan di luar pemeriksaan ini. Terdakwa kepada saksi. Saudara tadi mengatakan pernah melihat tip itu. Apakah juga pernah mendengar tip itu diputar? Menurut hemat saya, itu pernah saya dengarkan, bunyi daripada tip itu yang diberikan oleh saudara Muhlis. Suara yang saya kenal itu adalah suara almarhum Jenderal S. Parman waktu membacakan susunan kabinet Dewan Jenderal. Jadi selain saya mengetahui pita itu, saya juga mendengarkan setelah diputar oleh saudara Muhlis, yang nama susunan yang saya dengar waktu diputar itu adalah sebagai berikut. Calon Perdana Menteri, Jenderal Abdul Haris Nasution. Wakil PM1 merangkap Menteri Hankam adalah almarhum Jenderal Ayani. Wakil PM2 merangkap Menpen ialah Letnan Jenderal Ruslan Abdul Ghani. Menlu dijabat oleh almarhum Jenderal Harjono MT. Menteri Dalam Negeri dijabat oleh almarhum Jenderal Suprapto. Menteri Jaksas Agung akan dijabat oleh almarhum Jenderal S. Parman. Menteri Kehakiman akan dijabat oleh almarhum Jenderal Sujipto. Menteri Perdagangan dan Hubungan Luar Negeri akan dijabat Jenderal D.R. Sukendro. Menteri Pembangunan akan dijabat oleh Menteri Dr. Sumarno, Menteri Pertambangan dan Rokan dijabat oleh Major Jenderal Dr. Ibnu Sutowo, dan Menteri Kesejahteraan Rakyat akan dijabat oleh Jenderal Rusli. Ini yang kami dengar dalam tip itu, yang saya ingat-ingat ialah almarhum Jenderal Parmanlah yang membacakan. Masih ada pertanyaan lagi soal ada hubungan dengan itu, bahwa Jenderal Parjo diduga menyimpan tip. Apa benar? Jenderal Parjo juga mempunyai tip itu, yang sudah disampaikan kepada PJM Presiden. Dan kalau tidak salah beliau pun telah menyerahkan sesuatu dokumentasi yang merupakan suatu uang cek, uang pemerintahan dari luar negeri untuk anggota-anggota Dewan Jenderal yang aktif. Dan kalau tidak salah hal itu telah dipidatokan oleh PJM Presiden, bahwa 150 juta rupiah itu merupakan suatu fonsen masing-masing anggota Dewan Jenderal yang aktif. Kami telah dengar sendiri dari Jenderal Parjo, jadi saya kira tip recorder itu pun Jenderal Parjo telah menyerahkannya kepada PBR. Apakah saudara sendiri tidak menyimpan tip itu? Tidak. Setelah terdakwa selesai dengan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian pembela mohon diizinkan ketua untuk minta sesuatu kegasan dalam jawaban saksi tersebut. Setelah diizinkan ketua, pembela kepada saksi. Oleh karena saya tentang pangkat-pangkat itu agak sedikit kabur, maka tentang kolonel dan brigjen itu sedikit tanya. Yaitu apakah saja boleh tanya. Yang duduk dalam Dewan Jenderal itu kolonel atau brigjen Suparjo, dan yang duduk dalam Dewan Revolusi itu kolonel atau brigjen Suparjo? Kami menjawab dengan tegas, yang duduk dalam Dewan Jenderal itu adalah Brigadir Jenderal Suparjo, dan yang duduk dalam Dewan Revolusi juga Brigadir Jenderal Suparjo. Jadi Brigjen Suparjo itu duduk dalam Dewan Jenderal dan juga duduk dalam Dewan Revolusi? Menurut keterangan beliau setelah ketemu dengan saya sebelum ada gerakan itu, persoalan Dewan Jenderal ini sudah dilaporkan kepada PJM Presiden. Jadi adanya persoalan ini maka Brigjen Suparjo juga masuk di dalam Dewan Revolusi. Ya, cukup. Ketua kepada terdakwa. Saudara Taj telah mendengar keterangan-keterangan daripada saksi yang perlu didengar permintaan saudara sendiri. Ex the charge. Sebelum pemeriksaan ini kami akhiri, saya masih akan bertanya, apakah ada hal-hal yang ingin saudara kemukakan di luar hal-hal yang sudah saudara terangkan? Ada, yaitu pada lanjutan sidang yang akan datang, mohon waktu untuk menyusun pembelaan. Ya, itu nanti kami pasti akan beri waktu untuk menyusun pembelaan. Dengan ini pemeriksaan kami akhiri. Ketua kepada auditor, apakah sudah siap dengan rekuisitor? Kami mohon waktu untuk dapat menyusun rekuisitor hingga hari Selasa, sore jam 19. Mahkamah akan segera bermusyawarah untuk mempertimbangkan permintaan waktu daripada auditor guna menyusun rekuisitor, maka sidang diskors untuk kurang lebih 15 menit. Setelah mahkamah selesai dengan permujawarahnya yang singkat itu, sidang ditutup kembali dengan susunan sebagaimana sebelumnya. Kemudian ketua mengumumkan penetapan mahkamah sebagai berikut. Setelah mahkamah mempertimbangkan permintaan auditor tentang tenggang waktu untuk membacakan rekuisitor pada hari Selasa sore, maka mahkamah berpendapat bahwa permintaan itu tidak dapat disetujui.
dan menetapkan pembacaan requisitoire pada hari Selasa pagi jam 9. Kepada terdakwa dan pembela diberitahukan oleh ketua bahwa mulai sekarang sudah dapat mempersiapkan diri dengan pembelaannya. Dengan ini sidang mahkamah malam hari ini ditutup untuk dilanjutkan pada hari Selasa pagi tanggal 1 Maret 1966 jam 9 di tempat yang sama. Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditutup pada jam pada hari dan tanggal tersebut di atas, yang di bawahnya dibubuhi tanda tangan ketua dan panitera. Panitera, Hamsi Rusli B. HK, Kapten CKH, NRP 300-3310. Ketua, Sudjono Wiratmodo SH, Leko CKH, NRP 15.358. Kesaksian Rudito menunjukkan satu hal. Seorang tokoh bisa mendukung gerakan besar hanya berdasarkan kabar yang belum tentu benar. Ia bukan aktor utama, tapi ia bagian dari sistem besar yang membuat kacauan jadi mungkin. Sistem yang percaya pada desas-desus, bukan fakta. Dan dari situ, sejarah kita mengalir ke tragedi. Puluhan ribu orang ditangkap, ratusan ribu dibunuh, dan semuanya berawal dari narasi yang tidak diuji. Kalau Rudito saja bisa terseret karena informasi yang tidak jelas, bagaimana dengan rakyat biasa? Berapa banyak orang yang ikut-ikutan menghukum tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Inilah alasan kenapa kita harus belajar sejarah bukan untuk menghafal, tapi untuk memahami, untuk bertanya, menggugat, dan melawan kebohongan yang dibungkus semangat patriotisme. Like dan share video ini jika kamu peduli pada sejarah yang jujur. Subscribe sekarang, karena di channel ini, kita tidak cuma bicara masa lalu, tapi berani mengaitkannya dengan masa kini. Jangan biarkan generasi kita dibutakan oleh narasi yang belum diuji.